Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Isnawati. Di sini saya akan menceritakan tentang lahirnya Pangeran Siddhartha. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Suddhodana dan permaisurinya bernama Ratu Mahamaya. Meskipun Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya sudah lama menikah, namun anak yang mereka dambakan belum juga mereka peroleh. Sampai pada suatu waktu, Ratu Mahamaya mencapai umur kurang lebih 45 tahun. Ketika itu, Ratu Mahamaya ikut serta dalam perayaan Asala yang berlangsung 7 hari lamanya. Setelah perayaan selesai, Ratu Mahamaya mandi dengan air wangi, mengucapkan janji uposatha dan kemudian masuk ke kamar tidurnya. Sewaktu tidur, Ratu Mahamaya memperoleh mimpi yang aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa ada 4 dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Himawa atau Gunung Himalaya dan meletakkannya di bawah pohon sala di lereng atau Monasilatala. Kemudian para istri dewa-dewa agung tersebut memandikannya di danau Anotata, menggosokkannya dengan minyak wangi dan kemudian memakainya pakaian-pakaian yang biasa dipakai para dewata. Selanjutnya, Ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di atas sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar, mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk kemudian memasuki perut Dewi Mahamaya melalui sebelah kanan. Ratu memberitahukan apa arti mimpi itu kepada raja. Raja lalu memanggil para Brahmana untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para Brahmana menerangkan bahwa Ratu Mahamaya akan mengandung seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang cakrawati atau raja dari semua raja atau seorang Buddha. Memang sejak hari itu, Ratu mengandung dan Ratu Mahamaya dapat melihat dengan jelas bayi itu dalam kandungannya yang duduk dalam sikap meditasi dengan muka menghadap ke depan. 10 bulan kemudian, di bulan Waisak, Ratu memohon perkenan dari raja untuk dapat bersalin di rumah ibunya di Dewadaha. Dalam perjalanan ke Dewadaha, tibalah rombongan ratu di Taman Lumbini yang indah sekali. Di kebun itu, ratu memerintahkan rombongannya berhenti untuk beristirahat. Dengan gembira, ratu berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon sala. Pada waktu itulah ratu merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat dayang-dayang membuat tirai sekeliling ratu. Ratu berpegangan pada dahan pohon sala dan dalam sikap berdiri itulah ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika itu, tepat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. 4 Mahabrahma menerima sang bayi dengan jala emas dan kemudian dari langit turun air dingin dan panas untuk memandikan sang bayi sehingga menjadi segar. Sang bayi sendiri sudah bersih karena tiada darah atau noda-noda lain yang melekat pada tubuhnya. Bayi itu kemudian berdiri tegak dan berjalan 7 langkah di atas 7 kuntum bunga teratai ke arah utara. Setelah berjalan 7 langkah, bayi itu lalu mengucapkan kata-kata
Agoham asmi lokasa, Jetoham asmi lokasa, Setoham asmi lokasa, Ayam atima jati natidani punabawo, yang artinya, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada lagi tumimba lahir bagiku. 5 hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Suddhodana memanggil sanak keluarganya berkumpul bersama-sama dengan 108 seorang Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya dan juga untuk memilih nama yang baik. Di antara para Brahmana tersebut, terdapat 8 orang Brahmana yang mahir dalam meramal nasib, yaitu Rama, Dhaja, Lakana, Manti, Kondana, Boja, Suyama, dan Sudata. Para peramal tersebut, kecuali Kondana, meramalkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang Cakrawati atau raja dari semua raja, atau akan menjadi Buddha. Hanya Kondana atau Brahmana yang termuda setelah dengan pasti mengatakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Nama yang kemudian terpilih adalah Siddhartha, yang berarti tercapailah segala cita-citanya. 7 hari setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan, Ratu Mahamaya meninggal dunia dan terlahir kembali di surga Tusita. Raja Suddhodana menyerahkan perawatan sang bayi kepada putri Prajapati yang juga dinikahinya. Dari pernikahan ini kemudian lahir seorang putra yaitu Nanda dan seorang putri yaitu Rupananda. Setelah pangeran berumur beberapa tahun, Raja Suddhodana mengajaknya untuk turut pergi ke perayaan membajak. Raja sendiri turut membajak bersama-sama para petani dengan menggunakan sebuah alat baja yang terbuat dari emas. Sewaktu perayaan berlangsung dengan meriah, dayang-dayang yang ditugaskan untuk menjaga pangeran merasa tertarik sekali dengan berjalannya perayaan itu. Mereka ingin menyaksikan dan meninggalkan pangeran kecil di bawah bayangan pohon jambu. Setelah kembali, mereka merasa heran sekali melihat pangeran sedang bermeditasi dengan duduk bersila. Dengan cepat mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada raja. Raja dengan diiringi para petani berbondong-bondong datang untuk menyaksikan peristiwa ganjil tersebut. Benar saja mereka menemukan pangeran kecil sedang bermeditasi dengan kaki bersila dan tidak menghiraukan kehadiran orang-orang yang sedang memperhatikannya. Karena pangeran pada saat itu telah mencapai jana, yaitu suatu tingkat pemusatan pikiran, maka sama sekali tidak terganggu oleh suara-suara yang berisik. Ada lagi satu keajaiban yang lain, bayangan pohon jambu tidak mengikuti jalannya matahari, tetapi tetap memayungi pangeran kecil yang sedang bermeditasi. Melihat keadaan yang ganjil itu, untuk kedua kalinya Raja Suddhodana memberikan hormat kepada anaknya.